Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Sudah pagi hari lagi. Ya, ayo kita mengucap syukur sama Tuhan. Saat teduh sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk segala keadaan kami. Kami boleh memasuki hari baru. Well, Tuhan, terima kasih keadaan kami baik. Kami bersyukur betapa kami memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Engkau memberkati kami pagi hari ini. Dan sebentar kami duduk sebagai seorang murid. Mari Tuhan, urapi setiap kami masing-masing, supaya kami mendengar Tuhan bicara seperti apa. Urapi hamba-Mu ini yang gak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan Allah yang mengajar setiap kami. Setiap apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati Tuhan. Kami mau belajar, kami mau berkemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Puji nama Tuhan ya. Tema kita pagi hari ini adalah lembah Akor. Nah, lembah Akor di sini banyak pengertiannya. Nanti kita bahas ya. Kita buka di kitab Hosea 2, ayatnya mulai dari ayat yang ke-12 sampai ke-16. Ya, dibuka Alkitabnya. Buka kitab Hosea 2, mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Ya, demikianlah firman Tuhan. Dan aku, Tuhan, akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, mengikuti para kekasihnya, melupakan aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia di padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu dan nama mereka tidak lagi disebut. Haleluya, amin. Saudara, pagi hari ini bicara tentang lembah Akor. Apakah lembah Akor? Perhatikan di ayat yang ke-12. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baalnya. Kalau kita lihat di kitab Yosua 7, saya tidak akan membahas secara detail tentang lembah Akor ini. Nanti lain waktu ya, kita akan membahas tentang lembah Akor ini ya. Lembah Akor ini kalau dalam bahasa Ibraninya itu artinya adalah masa-masa kesusahan, masa-masa kesukaran. Amin. Ya, ini adalah masa-masa di mana kalau dibaca di kitab Yosua itu pada waktu itu Akan dan keluarganya itu lagi dihukum sama Tuhan. Karena dia melakukan seperti di ayat yang ke-12 ini. Dia melakukan sesuatu yaitu membakar korban untuk para Baal. Jadi ada satu kesalahan yang dia buat bahwa Tuhan sudah melarang bangsa Israel untuk mengambil barang-barang yang dikhususkan. Ya. Jadi tidak boleh melakukan sesuatu hal yang Tuhan perintahkan. Itu nanti lain waktu kita akan membahas itu. Tapi pagi hari ini kita tidak akan bahas karena waktunya mepet sekali, ya. Jadi aku menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal. Baal itu artinya seperti berhala, begitu ya. Jadi Tuhan menghukum pada saat kita itu seperti melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Baal kita apa sekarang ini? Dikatakan begini, Tuhan itu menghukum untuk hari-hari, artinya keseharian kita itu, yaitu membakar korban untuk para Baal. Tanpa kita sadari bahwa kita itu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu disebut dengan Baal. Contoh, pekerjaan kita mungkin Baal. Ya, kita bekerja sampai mati-matian. Dari pagi pulang pagi, kita tidak pergi ibadah, kita tidak saat teduh, kita rela mengeluarkan tenaga, waktu, bahkan seluruh hidup kita untuk pekerjaan kita.
Kita bangga dengan pekerjaan itu. Terlebih untuk posisi yang tinggi. Demi posisi yang tinggi, demi posisi yang bagus, rela meninggalkan kekristenannya. Agar supaya apa? Agar supaya mendapatkan posisi. Ini Baal. Tanpa kita sadari, kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan. Saya ulang ya, bahwa penyembahan Baal sampai Tuhan menghukum kita karena kita melakukan sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan. Contoh, pekerjaan yang membuat kita hubungan dengan Tuhan itu rusak. Kita kerja mati-matian, nggak salah sih dengan pekerjaan kita. Tidak salah kita bekerja. Tetapi akan menjadi salah kalau kita bekerja dari pagi pulang pagi, kita rela mempersembahkan nama kita untuk dirubah, untuk kita murtad dari kekristenan. Kita meninggalkan Tuhan Yesus demi posisi pekerjaan. Banyak sekali ya orang-orang yang seperti ini, yang rela meninggalkan Tuhan Yesus untuk apa? Pekerjaan, menikah, ya, bahkan untuk sesuatu hal yang lainnya, rela meninggalkan Tuhan. Itu Baal. Bisnis, pekerjaan kita yang kita agung-agungkan, yang kita terlalu bangga banget sampai kita flexing dengan segala kekayaan, itu Baal. Segala sesuatu hal yang menggeser posisi Tuhan, itu Baal. Paham ya? Jadi tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan, itulah yang disebut dengan penyembahan yang tidak benar di mata Tuhan ketika semuanya itu menggeser posisi Tuhan. Bahkan termasuk pelayanan seperti saya. Kalau saya tidak menjaga hubungan dengan Tuhan baik, saya tiap hari pelayanan terus, tapi keluarga saya hancur-hancuran. Saya mengedepankan pelayanan. Dikit-dikit pelayanan keluarga saya biarkan. Itu saya menyembah Baal namanya. Ketika saya melayani Tuhan, fokus saya kepada PK, fokus saya kepada uang, itu saya sedang menyembah Baal. Nah, gak cuma itu. Baal juga bicara tentang apa? Yang kita banggakan, pasangan hidup kita misalnya. Bahkan banyak sekali yang jangankan pasangan, yang baru pacaran aja nih. Ya, yang baru punya pasangan, yang baru pacaran gitu ya. Rela nggak pergi ke gereja, rela melepaskan pelayanan demi apa? Demi pacarnya. Rela meninggalkan agamanya demi pacarnya. Nah, itu sudah Baal. Jadi paham ya? Tuhan murka dengan orang-orang seperti ini. Termasuk kita yang mengedepankan uang. Semuanya demi uang, investasi gede-gedean. Rela sekali menginvestasikan kekayaan demi kaya, demi punya apapun. Ini Baal. Makanya jangan heran ketika Tuhan katakan, aku akan menghukum dia karena hari-hari dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya. Ini bicara tentang apa toh? Kekayaan terus yang dipikirkan, nama besar terus yang dipikirkan, posisi jabatan terus yang dikejar. Lebih mengejar semuanya itu dibandingkan dengan hadirat Tuhan. Mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku, demikianlah firman Tuhan. Sih, sampai dia melupakan Tuhan. Sampai di dalam firman Tuhan ini dikatakan mengikuti para kekasihnya. Yaitu tadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa rela melakukan apa saja untuk meninggalkan Tuhan demi kekayaan, posisi pekerjaan, posisi jabatan, ya, keuangan. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini orang ketipu dengan investasi. Pengen kaya gitu ya. Gak salah loh, pengen kaya itu gak salah saudara. Tetapi ketika, maaf ya, kita yang tahu kok, ada rasa rakus. Pengen semuanya itu, saya pengen rumah besar, saya pengen toko saya besar, agar supaya saya terkenal. Semuanya itu kembali di sini. Pengen kaya tidak salah,
pengen punya rumah bagus, nggak salah. Tetapi kalau caranya, maaf, rakus, itu yang dipertanyakan Tuhan. Makanya di kitab Yosua, nanti kita bisa baca lain waktu ya. Di kitab Yosua, si Akan ini dihukum oleh Tuhan karena apa, saudara? Karena dia mengambil barang-barang yang dikhususkan, yang Tuhan katakan tidak boleh mengambil. Seringkali kita begitu, bukan? Sudah dikatakan bahwa hari Sabat itu memuliakan Tuhan. Sabat itu artinya berhenti. Tidak hanya hari Minggu saja. Setiap hari kita ada hari Sabat. Waktu-waktu Sabat. Setiap hari kita harus saat teduh. Hari Minggu kita harus berhenti, jangan bekerja. Tapi kita tetap aja bekerja. Dan Tuhan dilupakan. Tanpa kita sadari, kita sedang menyembah Baal. Bu, tapi kan buru-buru Bu, mau meeting. Apakah meeting tiap hari? Apakah kita itu mencari uang tuh harus tiap hari yang seperti itu? Kan tidak. Ada waktu 24 jam kita punya. Tuhan katakan jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Artinya apa toh? Kita juga harus diminta sama Tuhan untuk berhikmat. Waktunya kita bekerja, waktunya kita dengan keluarga, waktunya kita melayani, waktunya saat teduh dengan Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita semua untuk berhikmat menggunakan waktu Tuhan. Jangan sampai kita seperti Akan yang diminta sama Tuhan agar supaya tidak mengambil barang-barang yang dikhususkan. Agar supaya Tuhan tidak mengalami, kita tidak mengalami kemurkaan Tuhan. Seperti dikatakan ini, Tuhan akan menghukum dia. Nih, garis bawah kata menghukum. Jadi lembah Akor, itu salah satunya adalah hukuman, penghakiman. Kalau kita baca di kitab Yosua, nanti di kitab Yosua 7 dibaca, bahwa si Akan pada akhirnya itu dilempari batu gitu ya, dia dihukum sama bangsa Israel karena apa? Karena tidak mendengar. Akibat tidak mendengar. Lembah Akor itu bicara tentang penghakiman salah satunya. Karena akibat tidak mendengar, kita dihukum. Bahkan dirajam di sana. Itu lembah Akor, itu pengertian pertama. Ya. Sekarang kita lagi ngalamin apa? Dihukum Tuhan kah? Saya pun merasa dihukum sama Tuhan beberapa waktu yang lalu, saudara. Saya sudah pernah cerita kepada Anda semua bahwa saya punya bisnis, sudah jalan selama bertahun-tahun. Tapi rupanya Tuhan tidak suka dengan apa yang saya kerjakan. Dan saya bertobat. Tuhan murka dengan saya tidak mendengarkan. Karena saya berpikir bahwa wow, cuannya banyak banget. Tapi saya melayani Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan, tapi saya dengan pekerjaan saya itu, dengan bisnis saya itu. Sampai kemurkaan Tuhan datang, saya baru bisa, bukan sadar yang seperti apa, saudara ya, baru merasa bahwa iya Tuhan, aku sengaja melukai Engkau sampai aku tidak mendengar bahwa Engkau berkali-kali menegur aku. Jadi sekarang ini apa yang sedang kita alami? Coba saudara, duduk diam dulu dengan Tuhan. Saya pun pada waktu itu saya duduk diam dengan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup saya mencoba untuk merefleksi diri. Mari saudara kita merefleksi diri. Apa yang kita alami sekarang ini? Apa yang kita rasakan selama ini? Coba, apa yang sudah kita kerjakan? Apakah yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah akibat dari kemurkaan Tuhan? Ingat loh saudara, Tuhan itu memang Allah penuh kasih. Kita memang bukan hidup di zaman kitab Taurat. Kita adalah hidup di zaman kasih karunia. Tapi jangan salah, bukan berarti tidak ada penghukuman. Tidak ada penghakiman, karena penghakiman miliknya Tuhan. Allah kita memang Allah yang penuh kasih. Tetapi Dia pun menghukum kita kalau kita sudah mulai sembrono dalam kehidupan kita. Jadi coba kita lihat keadaan kita hari-hari ini. Apa yang sudah kita lakukan? Coba cek apakah pekerjaan kita itu sungguh-sungguh itu dari Tuhan, atau jangan-jangan kita mengejar bahwa ada satu hal yang kita kejar lainnya yang membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak. Paham ya? Jadi kesusahan yang kita alami, lembah Akor itu pun bicara tentang apa? Kesusahan, masa sukar.
tidak ada harapan. Itu artinya lembah Akor. Jadi lembah Akor itu bicara tentang apa? Penghakiman, hukuman. Tapi lembah Akor juga bicara tentang kesusahan, masa sukar, berasa tidak ada harapan. Kalau kita lihat di gambar gitu ya, lembah Akor itu tuh memang benar-benar ya, yaitu lembah. Kalau kita bisa lihat ya, lembah itu kan lekuan-lekuan gunung yang ada di tengah-tengah itu tuh benar-benar tuh gak ada apa-apa di situ. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa lembah itu sangat sepi, gak ada apa-apa. Kita mau berteriak kayak apapun gak akan ada pertolongan. Nah, lembah Akor pun begitu. Tetapi ini bicara tentang penghakiman. Sedang dihukum sama Tuhan. Sedang dihakimi oleh Tuhan. Oleh karena tidak mendengar perintah Tuhan. Diminta melayani, nggak melayani. Diminta saat teduh, nggak saat teduh. Diminta untuk memberikan korban perpuluhan, persepuluhan, tidak memberikan. Diminta untuk kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, kita tidak lakukan. Kita mengejar terus yang namanya kekayaan, pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya. Terkadang kita mengatakan, enggak kok. Ya wajar lah kalau saya itu mau punya pekerjaan seperti ini, betul. Tadi seperti yang saya bilang bahwa pengen kaya nggak salah, saudara. Pengen punya apa-apa nggak salah. Tetapi Tuhan melihat ini di dalam hati kita. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Ya, arah kita kemana. Jadi koreksi diri. Kalaupun kita sudah sadar dengan semua kesalahan itu, seperti yang saya lakukan pada waktu itu, saya pun minta ampun di hadapan Tuhan. Ya, jadi sudah tahu ya, lembah Akor bicara tentang itu semua. Perhatikan. Tuhan memang menghukum. Tuhan memang marah. Tetapi ada tujuannya kemudian oleh karena kasihnya. Lihat di ayat yang ke-13. Sebab itu, sesungguhnya, garis bawahi kata sesungguhnya. Artinya, sekalipun Tuhan marah, sekalipun Tuhan menghukum, tetapi, dengar, lihat kata sesungguhnya ini. Artinya ada tujuan yang paling dalam yang Tuhan ingin lakukan agar kita tidak salah. Perhatikan, sebab itu sesungguhnya aku, kata Tuhan, ini membujuk dia. Membujuk di sini dalam arti bahwa memang ada intervensi Tuhan di dalamnya atas penghukuman itu. Ada tujuan di dalamnya agar supaya apa? Membawa dia di padang gurun. Jadi sekarang yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ketika kita diizinkan dalam lembah Akor tadi itu, dihakimi, dihukum, dirajam, mengalami kesusahan, mengalami kesukaran, berasa suram masa depannya, berasa ngeblur, gak tahu apa-apa, gak ngerti harus bagaimana. Tuhan membawa kita ke padang gurun. Sesungguhnya, untuk apa toh? Untuk apa saudara? Berbicara menenangkan hatinya. Wow. Perhatikan, itu Allah kita. Kita sudah melukai hati Tuhan. Kemudian Tuhan bisa semarah itu dengan kita. Tuhan menghukum kita karena kita sudah keluar dari jalur. Dan Tuhan dalam arti tanda kutip memaksa kita untuk masuk ke dalam padang gurun ini. Untuk apa? Untuk berbicara menenangkan hati. Betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dia tahu kita sudah keluar jalur. Dia tahu kita sedang menyembah Allah yang salah. Dia tahu bahwa kita di posisi yang membahayakan. Dia tahu bahwa iblis berusaha menarik kita melupakan Tuhan. Makanya Tuhan buru-buru tarik kita.
Tapi Bu, kenapa pada saat jatuh dalam dosa kok Tuhan gak langsung tarik? Memang Tuhan lihat dulu. Kita itu kan diberikan kehendak bebas toh sebenarnya. Kita mau taat sama Tuhan, ya monggo. Kita mau jatuh dalam dosa terus, ya monggo. Kita mau meninggalkan Tuhan Yesus pun, ya monggo. Makanya disebut dengan kehendak bebas, free will. Tetapi berbahagialah. Saya pun bagian dari anak Tuhan yang berbahagia banget. Ketika saya dipilih Tuhan untuk mengatakan begini, Katy, kamu sudah mulai keluar jalur. Sekarang kamu harus masuk dalam masa rest, masa perhentian. Sudah nggak boleh lagi melakukan apa-apa. Stop. Waktunya engkau dengan aku. Jadi di waktu-waktu yang sudah nggak ada banyak lagi dengan pekerjaan, dengan apa, pada waktu itu kurang lebih selama 3,5 tahun saya betul-betul masa sabat pada waktu itu. Saya hanya dengan Tuhan. Saya hanya dengan Tuhan. Saya tidak melakukan banyak hal. Baru setelah itu, makanya ini dikatakan toh, dibawa ke padang gurun. Supaya apa toh? Di padang gurun kita nggak bisa apa-apa, saudara. Di padang gurun kita nggak bisa berteriak. Mau ke mall nggak ada duit. Mau ke mall nggak ada. Di padang gurun nggak ada mall. Boro-boro mau makan enak nggak bisa, saudara. Karena Tuhan lagi bawa kita ke padang gurun. Supaya apa? Tuhan lagi nenangin hati kita. Artinya masa rest, masa sabat, masa perhentian, di waktu-waktu kita mengalami kesusahan, di waktu-waktu kita lagi mengalami penghakiman, penghukuman, kita melihat rasa-rasanya suram masa depan kita melihat semuanya serba tertutup itu pintu, serasa tidak ada pengharapan. Di situ Tuhan sedang bawa kita di padang gurun agar supaya hanya ada kita dan Tuhan. Tuhan sedang menenangkan. Makanya pahami betul. Kalau kita berteriak sama Tuhan terus-menerus, kita tidak akan pernah tahu tujuan Tuhan. Tetapi begitu kita sudah diam, kita meminta Tuhan untuk, silakan Tuhan kau berbicara, ampuni aku dengan kondisi yang seperti ini, ampuni aku Tuhan, berbicaralah, hambamu mendengar. Setelah itu Tuhan baru bicara. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu anak komsel kami, dia tadinya tuh berkelimpahan gitu ya. Kemudian hasil kekayaannya itu dimasukkan ke investasi. Semuanya dimasukkan ke investasi. Pada akhirnya zong, itu uang gak balik. Nilainya miliaran. Jatuh sakit. Frustrasi satu keluarga. Anak hampir tidak bisa sekolah. Semua barang itu hilang semuanya. Dijual. Dijual terus. Lalu dia datang kepada saya dan kita berdoa begitu ya. Lalu Tuhan katakan begini kepada saya. Jangan fokus kepada apa yang hilang. Karena selama ini fokus dia hanya supaya kaya, supaya diberkati, supaya punya kekayaan banyak. Sekarang waktunya dia dengan aku. Lalu saya sampaikan kepada dia. Dan pada waktu itu dia merubah. Oh iya, setiap pagi dia ikut doa pagi gitu. Dia berusaha untuk membangkitkan semangatnya. Karena dia setiap hari, bukan setiap hari, dia berkali-kali keluar masuk rumah sakit begitu sakit-sakitan. Ada harga yang harus dibayar ketika fokusnya sudah mulai salah. Lembah Akor itu juga bicara tentang apa toh? Pengalian fokus. Tadi dikatakan bahwa jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan Tuhan. Artinya hati-hati dengan apa yang kita mau kerjakan. Kalau fokus kita salah, kita jadi mikir bahwa, oh aku pengen kaya, oh aku pengen punya rumah besar, oh aku pengen ini. Fokusnya sudah mulai salah. Berani mengorbankan waktu, berani mengorbankan apa saja untuk sesuatu hal yang salah.
Makanya lembah Akor juga bicara tentang pengalian fokus. Termasuk kita saat ini nih, sudah dibawa Tuhan ke padang gurun. Iblis berusaha untuk mengalihkan fokus kita dengan apa toh? Udahlah, jangan doa lagi. Tuhan gak dengar kok. Sudahlah, lu kerja aja. Lu kan utangnya banyak banget. Ayo kerja. Saya punya anak komsel. Anak komsel saya ini buka kayak tempat makan begitu ya. Dia kerja terus dari pagi ke pagi, sampai mukanya tuh lusuh, nggak ada sukacita, dia kelihatan banget capek banget. Tuhan katakan kepada saya, dia sudah meninggalkan aku. Dalam sekejap, saudara, habis itu toko. Dia kena tipu. Tadinya dia bangga banget, Kak, saya dapat penghasilan banyak. Kak, wah luar biasa begini. Dia membanggakan dengan apa yang didapat. Tapi dia lupa bahwa ada Tuhan yang mengingatkan dia. Kita kan begitu juga kan? Seberapa sering sebenarnya alarm itu dibunyikan sama Roh Kudus. Waktunya saat teduh kita nggak lakukan. Kita kejar yang namanya kekayaan. Kita kejar yang namanya kebahagiaan. Berapa banyak juga anak-anak Tuhan yang berani bayar konser jutaan. Tapi giliran suruh bayar persepuluhan pelit banget. Disuruh untuk memberikan persembahan di gereja, pelit banget ngasih persembahan. Nominal itu diperhatikan Tuhan, saudara. Kalau untuk konser aja bisa sampai jutaan, giliran ngasih ke Tuhan, nilainya itu yang angka-angka ungu, angka-angka coklat. Maaf, jangan terjebak dengan perkataan bahwa ya kita memberi itu ya seikhlasnya. No, tidak. Kalau untuk kepentingan dunia, kita bisa yang namanya memberikan tadi tuh ya, konser aja tuh bisa banget sampai jutaan, bayar. Tapi giliran untuk Tuhan pelit. Sampai rela pergi, ada konser ke Singapura, pergi ke Singapura, konser kemana lagi, pergi ke sana. Untuk saat teduh bilangnya apa? Capek, sibuk, ngantuk. Berapa banyak kita itu takut ketinggalan pesawat kalau pagi hari. Mau berlibur takut. Takut ketinggalan. Coba perhatikan cara kita hidup. Makanya jangan heran ketika terjadi yang namanya penghukuman, penghakiman. Dan sekarang Tuhan bawa kita ke padang gurun. Untuk apa? Untuk waktunya berdua dengan Tuhan. Jadi sekarang semua pintu tertutup, tidak ada pengharapan, masa depan nampak suram. Tuhan sedang bicara. Jadi mari mendengar, Tuhan sedang bicara. Paham ya? Jadi kenapa semua itu diizinkan Tuhan? Betul-betul kita nggak ada jalan keluar, supaya kita mendengar Tuhan bicara. Makanya jangan kita yang banyak bicara, saudara. Bukan kita yang banyak ngomong. Dengan kemarahan, dengan rasa mengeluh terus-menerus. Waktunya Tuhan bicara. Karena Tuhan tidak akan pernah bicara dengan kita kalau apa? Kalau kita itu marah-marah, kita kecewa, kita mengeluh terus. Kita tidak mengutamakan Tuhan, sudah tahu kepepet, nggak pernah berdoa, ya Tuhan akan tunggu dulu. Semua pintu tidak akan dibuka. Paham ya? Jelas banget loh Tuhan katakan itu di sini. Bahwa Tuhan Allah membawa dia di padang gurun untuk berbicara menenangkan hati. Tuhan lagi nenangin hati. Berapa banyak saya sering katakan bahwa, loh Bu, kok bukan uang yang diberikan Tuhan? Loh Bu, kok bukan kesembuhan yang diberikan Tuhan? Tuhan menenangkan hati. Lebih baik mana saudara? Bertobatan atau mujizat? Ayo, lebih mana yang kita utamakan? Pertobatan atau mujizat? Seringkali kita lebih mengutamakan mujizat. Seperti 99 ekor domba itu. Sudah terima mujizat, sudah terima kesembuhan, sudah terima berkat, sudah terima posisi bagus sesuai dengan apa yang didoakan. Pergi begitu diterima, kabur. Makanya jangan heran, dia akan gampang sekali jatuh di dalam dosa. Jadi paham ya sekarang ya?
posisi Anda sedang ada di mana, ya. Jadi sudah tahu keadaan kita seperti apa sekarang ini. Ayo, seperti yang Anda tulis, bertobat terlebih dahulu. Di dalam pertobatan kita bisa mendengar suara Tuhan. Di dalam pertobatan kita bisa tahu arahnya kemana. Di dalam pertobatan kita tahu sungguh isi hati Tuhan. Dengan pertobatan kita tahu begitu jelasnya Tuhan akan tuntun kita. Perhatikan di ayat yang ke-14. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Bayangin loh, seharusnya yang namanya lembah itu gak ada tanaman lain, saudara. Apalagi ini buah. Namanya lembah gak ada apa-apa seharusnya. Tetapi Tuhan katakan apa toh? Ada kebun anggur loh. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Wow. Kalau kita marah terus, kalau kita kecewa terus, kalau kita kelemahan tubuh terus, kita uring-uringan terus, kita mendengar gak ada tujuan ilahi di dalamnya? Gak bakalan. Tapi coba lihat. Ternyata di padang gurun yang Tuhan sudah tarik kita ke padang gurun, Tuhan sediakan yang namanya kebun anggur. Yang artinya apa toh saudara? Gak usah khawatir, gak bakalan mati juga kalaupun kita bangkrut. Gak bakalan mati juga kalau kita gak ada uang sehari ini. Gak bakalan mati juga kalau jualanmu gak laku-laku. Termasuk tokomu yang bangkrut itu, sakit penyakit yang belum sembuh itu gak bakalan mati kalau belum masanya. Tuhan tetap menyediakan yang namanya kebun anggur. Itu bicara tentang apa? Kelimpahan, damai sejahtera, sukacita, penuh pengharapan, berkeyakinan, percaya dengan Tuhan. Saudara, kemarin, tadi malam saudara, saya mau pelayanan komsel khusus untuk keluarga begitu ya. Waktu perjalanan saya sedang menjemput salah satu jemaat begitu. Saya itu nyembah Tuhan sambil nangis di jalan, saudara. Saya berkali-kali memperkatakan, aku percaya ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku. Aku percaya aku tidak berkekurangan. Aku percaya kuasanya sempurna. Aku percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan aku. Nah, ini loh yang dimaksud dengan Tuhan. Tuhan mengubah yang namanya lembah Akor, yang tadinya dihakimi, yang tadinya dihukum, yang tadinya tidak melihat pintu mujizat, yang tadinya melihat kesukaran, yang tadinya melihat kesulitan, berani untuk mengatakan yang seperti yang tadi saya bilang, ada pengharapan. Saya katakan, aku percaya kuasa Tuhan sempurna, aku percaya ada masa depan, aku percaya Tuhan tidak meninggalkan aku. Akhirnya bisa bicara begitu. Ketika kita mau duduk diam di hadapan Tuhan, ketika kita mau mendengar suara Tuhan, maka berani untuk mengatakan itu. Sekalipun gak ada rupiah di tanganku, tapi aku percaya Tuhan menyediakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Keadaan boleh susah, keadaan boleh sukar, tapi kuasa Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan Anda dan saya. Paksa terus, ya. Disiplinkan diri cari Tuhan. Disiplinkan diri untuk ngomong positif. Disiplinkan diri untuk berpikir positif. Jangan mengeluh terus. Jangan nangis-nangis terus. Nangis boleh, tapi jangan cengeng. Anda dan saya itu adalah pasukannya Tuhan. Anda dan saya dipersiapkan Tuhan hari-hari ini. Makanya dengarkan dulu Tuhan bicara apa. Kalau Anda sakit-sakitan hari-hari ini, sakit-sakitan bukan karena penyakit, sakit-sakitan karena banyak pikiran, salah. Waktunya bangkit. Waktunya belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan katakan bersukacitalah, ya bersukacita. Orang yang mengalami kelemahan tubuh, kesusahan untuk bersukacita. Ingatkan dengan firman Tuhan ini, bersukacitalah senantiasa. Ngomong kepada jiwa, hei jiwaku jangan sakit, hei jiwaku jangan lemah, hei jiwaku jangan tiduran terus, ayo bangkit, ayo bangkit.
Bergiranglah di dalam Tuhan. Makanya coba, saya tuh suka lagunya si Daud. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Wow, wow, menari di dalam Tuhan, saudara. Gak peduli kondisinya seperti apa. Kalau roh Allah ada di dalamku, aku memerintahkan jiwaku, ayo nari untuk Tuhan. Seperti Daud menari. Wow. Saya tidak mau disetir dengan ketakutan. Saudara juga begitu. Jangan diperbudak dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, sampai air mata terus ngalir. No. Jangan mau diperbudak dengan semuanya itu. Ku kan menari seperti Daud menari. Wow. Praktek, saudara. Saya pun melakukan itu. Ketika tekanan itu datang, saya nyanyi lagu ini. Ketika tekanan itu datang, saya tahu bagaimana saya harus memuliakan Tuhan. Ya, dahsyat toh? Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Yang tadinya dihukum Tuhan, yang tadinya dihakimi oleh Tuhan, yang tadinya semua pintu sengaja ditutup, yang tidak tahu lagi harus seperti apa. Kesusahan yang dialami, kesukaran yang dialami, Tuhan katakan semuanya itu akan diubah Tuhan menjadi pintu pengharapan. Ini loh. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan ini ditulis, berarti ada pengharapan di dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Perkatakan itu. Perkatakan itu. Betul. Suka-sukamu Tuhan. Wah. Biarkan itu semuanya itu jadi suka-sukanya Tuhan. Ya, biarkan Tuhan yang memimpin kita. Biarkan Tuhan yang menuntun kita. Suka-sukanya Tuhan. Bukan suka-sukanya kita. Harus begini, harus begitu, no. Biarkan Tuhan yang pimpin Anda dan saya hari ini. Amin. Ya, dikatakan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Yang seringkali kita mengatakan bahwa aduh gak ada pintu, aduh semuanya tertutup, aduh gak bisa lagi nih, saya rasanya bangkrut. Mulai tutup itu perkataan, ganti dengan kata yes, di dalam Tuhan ada pengharapan. Yes, di dalam Tuhan ada pengubahan kehidupan. Aku percaya ada pengharapan di dalam kehidupanku. Ada pengharapan untuk anak-anakku, ada pengharapan untuk keluargaku, ada pengharapan untuk tokoku, ada pengharapan untuk jualanku, ada pengharapan untuk sakit penyakitku, ada pengharapan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas hidupku. Wow. Kalau sudah seperti ini, memiliki iman yang menyala-nyala di dalam Tuhan, saudara, iblis kesusahan untuk mengintimidasi kita. Akan kesusahan yang namanya ngalamin kelemahan tubuh, akan susah, saudara. Karena hatinya yang terus menggebu-gebu, yang rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan, tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Amin. Ya, biar semuanya itu Tuhan yang pimpin. Ikutin saja. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Ikutin saja apa yang dimau oleh Tuhan. Ngerti nggak ngerti, suka nggak suka, siap nggak siap, ikutin saja. Taat. Seperti firman Tuhan ini, kita sudah mendengar bahwa Tuhan akan mengubahkan semuanya itu. Yang kita pikirkan semua yang negatif-negatif itu, Tuhan katakan pagi hari ini, ada pengharapan buat Anda dan saya. Amin. Bagian kita lakukan bagian kita. Bagian Tuhan, biarkan Tuhan yang melakukannya. Amin ya. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Artinya apa toh? Namanya suami, itu kan pasangan. Suami istri itu kan pasangan, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Kita menganggap bahwa
Kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah suami kita, yang artinya apa? Ada hubungan setiap hari. Suami bicara tentang apa? Ada rasa percaya satu sama lain. Suami bicara tentang apa? Imam. Dia pemimpin yang memimpin kehidupan kita. Jadi bukan lagi kekayaan kita memikirkan yang namanya ini gimana ya. Hati-hati saudara. Hutang itu pun bisa menjadi mamon dalam hidup kita loh. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan ini barusan. Hutang bisa menjadi mamon dalam kehidupan kita. Hati-hati. Hanya demi kaya sampai hutang, itu bisa menjadi mamon dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda yang ikut live, yang terikat dengan hutang, hati-hati. Terjerat dengan mamon. Bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan membuka pintu pengharapan. Begitu pintu pengharapannya dibuka, hiduplah benar, mengelola berkat dengan benar. Hiduplah benar yang menyukakan hati Tuhan. Hiduplah benar untuk saat teduh tiap hari, konsisten tiap hari, bayar harga. Ya, Anda yang ikut live, yang terjerat dengan pinjaman, apa saja, pinjaman pinjol, pinjaman online, pinjaman bank, pinjaman apa saja bentuknya, waktunya bertobat. Itu pun, kalau mengelolanya tidak benar, bisa menjadi mamon. Saya bilang, kalau mengelolanya tidak benar, bisa menjadi mamon. Jadi bertobat, ya. Seperti tadi yang saya bilang, bahwa rela investasi besar-besaran, supaya bisa kaya, supaya bisa beli ini, itu. Kita sudah menyembah mamon. Makanya Tuhan katakan, dia tidak lagi memanggil aku Baalku. Yang artinya apa toh? Tidak menyetarakan Tuhan itu seperti mamon. Jangan datang kepada Tuhan hanya karena supaya apa toh? Supaya kita itu kaya. Jangan datang kepada Tuhan supaya apa? Supaya terjadi mujizat. No. Fokusnya tidak di situ. Fokusnya pada pertobatan. Mulai dirubah cara kita hidup. Ya. Enak saudara. Ikut Tuhan itu enak. Ikut Tuhan itu enak. Hari-hari ini kalau seandainya saya tidak melekat kuat di hadapan Tuhan, mungkin saya menjadi orang yang frustrasi. Kalau hari-hari ini saya tidak melekat kuat dengan Tuhan, saya mungkin akan sakit-sakitan. Tapi saya tahu betul bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu ada kekuatan baru di dalam diri saya. Berjalan di dalam Tuhan itu membuat saya tahu bahwa menyenangkan hati Tuhan itu adalah memuliakan Tuhan di tengah-tengah kesukaran. Ada pertolongan atau tidak, saya menyembah Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Wow. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang artinya bukan gua tetap Kristen selamanya. No, bukan itu artinya. Sekali Yesus itu tetap Yesus, artinya adalah dalam keadaan berkelimpahan atau berkekurangan, dia tetap Tuhan Allah di dalamku. Ada jalan keluar atau tidak, dia tetap Tuhan di dalamku. Jadi tetap percaya bahwa kuasanya sempurna. Ada rasa percaya yang begitu kuat bahwa dia yang memimpin kehidupan kita. Itu namanya sekali Yesus tetap Yesus. Bukan memegang tentang kekristenannya, bukan saudara. No, Kristen murtad banyak. KTP-nya tetap Kristen. Tapi tidak pernah yang namanya memuliakan Tuhan. Itu Kristen KTP, Kristen murtad namanya. Tapi sekali Yesus tetap Yesus itu artinya dalam kondisi apa saja tetap memuliakan Tuhan. Tetap meninggikan nama Tuhan. Kita itu gak bisa apa-apa saudara. Mau balas apa sih kebaikan Tuhan itu? Mau balas apa? Saya pun terkadang ngomong pada diri saya sendiri, saya itu mau balas Tuhan dengan apa sih? Semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, semua itu dahsyat banget. Kita yang seringkali kurang ajar toh sama Tuhan. Kita yang seringkali melukai hati Tuhan. Tapi berapa sering Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Berapa sering saudara.
Tuhan itu memberkati kita. Tapi berapa sering, bahkan jauh lebih sering kita melukai hati Tuhan. Jadi pagi hari ini ayo tobat sama-sama. Merendahkan diri di hadapan Tuhan bersama-sama. Tuhan, ini aku. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku sudah melukai Engkau. Fokusku sudah salah. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tekanan begitu besar, nyanyi. Keadaan tidak berubah-berubah, nyanyi. Mau kondisinya ada jalan keluar atau tidak, sembah Tuhan. Muliakan Tuhan, engkau akan berbeda. Hatimu akan teduh, pikiranmu akan menjadi tenang. Dan kita akan mempersilahkan Tuhan memimpin kita. Amin ya. Ayat yang terakhir. Lalu aku, kata Tuhan, menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Amin. Yang tadinya itu pengen kaya. Yang tadinya tuh pengen tenar, ya, pengen jadi superstar, tiba-tiba menundukkan dirinya dan hanya berkata, hanya Engkaulah segalanya Tuhan. Aku gak pengen apapun. At the end, saudara, saya pun begitu. Lebih baik aku kehilangan semuanya daripada aku kehilangan rahmat Tuhan. Daripada aku kehilangan cinta Tuhan, lebih baik aku kehilangan segalanya. Dan tiba-tiba saya bisa ngomong seperti itu. Itu butuh yang namanya proses. Itu butuh yang namanya hubungan intim yang dibangun setiap hari. Pada akhirnya bisa bicara seperti itu. Ya, 4 hal. Ini waktunya bertobat. Itu yang pertama. Ya, ini waktunya bertobat. Lalu yang kedua, ada pengharapan di tengah tekanan. Perhatikan, ada pengharapan di tengah tekanan. Yang ketiga, tanggalkan manusia lama. Tanggalkan manusia lama, saudara. Yang biasanya marah-marah, yang biasanya cari jalan keluar sendiri, tanggalkan. Tanggalkan. Dan yang keempat, waktunya restorasi Pondok Daud. Yang artinya, ubah kembali. Ayo bangun kembali pujian, penyembahan. Ya, memuliakan Tuhan. Bangun kembali hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Lewat pujian, penyembahan. Amin. 4 hal ya. Kita dibawa Tuhan dari lembah Akor menuju lembah pengharapan, menuju pintu pengharapan, yaitu ini waktunya bertobat. Ada pengharapan di tengah tekanan. Ada menanggalkan manusia lama dan restorasi Pondok Daud. Yuk kita doa sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, kami mau katakan, kami ada hari ini semua karena cinta Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa cinta-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kami boleh ada sekarang ini Tuhan. Itu semua karena kecintaan-Mu kepada kami begitu besar. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang live ini udah lama banget gak bisa merasakan hadirat Tuhan, gak bisa merasakan cinta Tuhan. Pagi hari ini rasakan cinta Tuhan. Pagi hari ini nikmati kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang live ini ya Tuhan, yang lama sekali gak merasakan hadirat Tuhan, yang hatinya kering, yang hatinya udah lama jauh daripada-Mu ya Tuhan. Biar Kau sentuh hatinya ya Bapa.
Biar Engkau terus pulihkan hatinya ya Tuhan. Sungguh-sungguh hatinya kembali melekat kepadamu, memiliki hidup yang takut akan Tuhan, ngalami kasih mula-mula. Hambamu berdoa melepaskan kasih mula-mula itu turun atas jemaatmu yang live ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan itu turun ya Tuhan. Restorasi Pondok Daud terjadi ya Tuhan. Mulutnya penuh dengan puji-pujian, mulutnya penuh dengan penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hambamu berdoa melepaskan berkat ya Tuhan. Pujian penyembahan tertanam di hati setiap nama demi nama yang ada di live ini ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Ada pujian penyembahan yang gak bisa terbendung. Saudara, akan ada jemaat yang sepanjang hari ini nanti itu penuh dengan pujian penyembahan. Akan ada yang penuh dengan sukacita, yang nantinya dia akan terus memuliakan Tuhan. Ada nama-nama demi nama yang akan terima itu. Terimalah urapan pujian penyembahan turun atas hatimu. Horalaraba ya shikaralaraba. Oh ya laraba ya laraba. Yes Tuhan, seperti Daud menari ya Tuhan, demikianlah jemaatmu Tuhan akan menari-nari karena Engkau akan penuh dengan sukacita Tuhan. Engkau yang mengalami kelemahan tubuh, dengar yang mengalami kelemahan tubuh, yang suka sekali dengan terikat dengan overthinking. Pagi hari ini Engkau dibuat Tuhan menjadi bersukacita. Aku melepaskan sukacita Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Mereka-mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini bangkit dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Ngalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit GERD, koralarabaya shikaralawalarabaya shikalaraba. Anda yang mengalami GERD pagi hari ini, penuhi dengan mulutmu dengan pujian penyembahan. Penuhi. Sewaktu GERD-mu kambuh, sewaktu lambungmu sakit, nyembah Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan. Oralaraba ya shikaralaraba. Yes Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang menjadi kesembuhan bagi mereka yang mengalami sakit lambung, sakit GERD. Dan mereka berlatih ya Tuhan, anak-anakmu berlatih untuk mempercayai Tuhan, berlatih ya Tuhan untuk percaya kepada Engkau. Berlatih ya Tuhan untuk memposisikan Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Koralarabaya shikaralaraba. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Selesai saudara, saat teduhnya. Semangat semuanya ya. Ayo mulai praktek, perhatikan. Ini waktunya pintu pengharapan dibuka oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pintu pengharapan terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus, responi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.